Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, dan beban. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Yulia Ningsi, dari NIM 028, dan Seli Rahmawati, NIM 027. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh kotak dalam bagian organisasi. Sifat dan pusat tanggung jawab secara keseluruhan memiliki cita-cita. Manajer senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab, maka jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi tersebut tercapai. Hubungan antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan dan sifat timbal balik dan langsung, misalnya seperti departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Biaya periklanan adalah input yang ditunjukkan untuk meningkatkan hasil penjualan. Namun, karena penjualan juga dipengaruhi sejumlah faktor lain selain iklan, maka kaitan antara meningkatnya biaya iklan pada meningkatnya pengeluaran iklan lebih didasarkan pada penilaian daripada data. Mengukur dan output. Input seperti aktivitas lead bank, pelatihan sumber daya manusia, periklanan, dan promosi penjualan. Juga mengukur secara akurat nilai dari pekerjaan yang dilakukan oleh bagian humas, bagian pengendalian mutu, atau staf hukum perusahaan. Dalam organisasi Nirbala, barangkali juga ada tolak ukur atas output dan secara kuantitatif. Efisiensi dan efektivitas. Yang pertama, efisiensi adalah rasio output terhadap input atau sejumlah output yang per unit input. Yang kedua, efisiensi ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, pusat pendapatan. Pusat pendapatan suatu output yaitu pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengkaitkan input dan output. Yang kedua, pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat beban teknik. Pusat beban teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, inputnya dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit dapat ditentukan. Pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia. Operasi lead bank dan hampir semua aktivitas pemasaran output dari pusat biaya ini tidak diukur secara moneter. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengendalian umum. Yang pertama, penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Yang kedua, variasi biaya. Biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Yang ketiga, jenis pengendalian keuntungan. Untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan. Yang keempat, pengukuran kinerja. Pekerjaan utama manajer adalah untuk mencapai output yang diinginkan. Selanjutnya, pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis.
serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Selanjutnya, permasalahan dalam pengendalian. Ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukur kinerja keuangan karena output tidak dapat diukur. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Pada dasarnya, para manajer administratif berusaha untuk mencapai keunggulan fungsional yang tampak selaras dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, penyusunan anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif atau pusat pendukung biasanya terdiri dari daftar akun-akun beban, dengan usulan anggaran yang dibandingkan dengan seluruh beban aktual. Ada perusahaan yang meminta penyajian yang lebih terperinci yang mencakup beberapa komponen di bawah ini, yaitu bagian yang membahas biaya pokok dari pusat administratif atau pendukung, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung, dan yang terakhir bagian yang menjelaskan semua pengajuan tambahan di luar anggaran inflasi. Selanjutnya, pusat penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam pengendalian yaitu kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input, tidak adanya keselarasan cita-cita. Selanjutnya ada program lead bank. Tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum dari anggaran lead bank. Program lead bank terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajer senior. Komite ini membuat keputusan yang luas mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan. Dan tahunan, penyusunan anggaran akan memungkinkan manajemen perusahaan untuk melihat apakah proyek lead bank tersebut berjalan dengan cara yang baik. Penyusunan anggaran tahunan juga menjamin agar biaya aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Karena manajemen harus mengetahui varians yang penting dari anggaran untuk disetujui. Yang terakhir ada pusat pemasaran. Pusat pemasaran dapat dilihat dari aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Dua, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pesanan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun PPT kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.